Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita hari ini akan masuk ke materi pertemuan ketiga, yaitu membahas mengenai production. Ini maksudnya modul ya, modul production, CRM, dan human resource. Ya. Nah, hari ini ya saya akan menggunakan Odoo ya, karena di Accurate tidak ada modul production. Ya, sebenarnya ada yang enterprise, tapi saya yang versi 5 belum pernah coba tapi gagal gitu ya. Karena kayak sepertinya diprotek gitu ya. Jadi tidak optimal juga. Terus mode CRM ya tidak ada juga di Accurate, juga human resource terlebih tidak ada. Nah, sekarang berarti hari ini nanti saya akan menggunakan Odoo ketika prakteknya. Oke, jadi modul produksi dan operasi ya adalah bagian penting dalam sistem ERP ya yang berfokus pada perencanaan dan pengendalian proses produksi. Ya, adapun tujuan utama dari pembuat perencanaan produksi ya adalah untuk eh, keakuratan ya, keakuratan bahan-bahan yang nantinya atau material-material yang akan digunakan ya. Begitu juga keakuratan tentang penjualan dan posisi persediaan barang. Dalam proses ini ya, sistem ERP membantu perusahaan menghitung kebutuhan bahan baku melalui material recruitment planning (MRP). Ya. Nah bukan tadi ya, di awal-awal pertemuan saya sudah menyinggung sedikit tentang ERP ya itu awalnya adalah pengembangan dari MRP gitu ya. Nah, di dalam modul MRP ini ya, kita bisa menjadwalkan produksi ya, serta memastikan seluruh aktivitas berjalan efisien. Yang dimaksud aktivitas ini berarti beraktivitas yang terkait dengan produksi suatu produk. Nah, modul produksi ya berfungsi untuk mengatur jadwal produksi secara cepat ya sesuai dengan pesanan penjualan dan kapasitas pabrik yang tersedia. Selain itu modul ini juga meningkatkan pengendalian penggunaan material ya agar setiap work order berjalan secara efisien. Selain itu ya eh, modul ERP modul MRP ini ya kita bisa dengan kontrol material yang ada gitu ya. Kita bisa mengontrol bahwa material yang ada ya tidak terbuang sia-sia ya dan sehingga proses produksi dapat dilakukan tepat waktu karena kita bisa mengestimasi ya bahwa material yang tersedia ya bisa menghasilkan berapa produk. Nah, ini ada karakteristik modul produksi ya. Ini meliputi penginputan standar, fasilitas penginputan tarif standar, ya, direct labor dan FOH ya, per mesin ya. Terus fasilitas penghitungan bill of material ya atau BOM ya, per work order produksi. Nah, kalau di modul MRP ya, modul production ya, atau manufacture. Nah, pengalaman saya yang membuat
ERP itu powerful ya, ini adalah di modul ini ya. Karena dengan modul ini kita dipermudah ya oleh sistem ya ketika kita akan melakukan proses produksi. Ada juga fasilitas penghitungan standar prakalkulasi per work order produksi, ya. Terus fasilitas penginputan work order produksi dan perbedaan barang per work order produksi, ya. Fasilitas penginputan penerimaan hasil jadi dan detail pemakaian bahan per work order, fasilitas penginputan retur penerimaan hasil jadi untuk reproses produksi, fasilitas penginputan koreksi work in process. Nah, fasilitas-fasilitas ini nanti kita akan lihat ya di aplikasi Odo. Ya oke, sebelum saya lanjut, saya ingin tanya apakah Odonya sudah berhasil diinstal? Tadi saya sudah apa sudah share kan ya Iya Pak, sudah Pak. installer Sudah Odo dan tahu dan accurate. Kuret ya. Nah, sudah berhasil diinstal belum? Sudah Pak, cuman yang Odoo-nya itu gimana ya Pak ya? Ini kok nggak ada X-nya, nggak ada aplikasinya. Nggak ada aplikasinya. Iya, Maksudnya iya. gimana? Cara bukanya seperti apa ya Pak? Oh iya deh, Odoo-nya. nanti kita praktekkan ya. Saya akan Oh tampilkan, ya, akan saya baik Pak. Makasih Pak. ya, ya akan saya demokan. Bapak, maaf. Yes, Kan sebelumnya tuh saya udah install Odoo yang versi 18 tuh Pak. Udah berhasil sepertinya sih Pak. Terus kan berhasil. saya install lagi yang tadi Bapak share. 10. Hmm. Nah ini saya nggak tahu Pak. Sepertinya sih localhost-nya sama sih Pak. Buat buat lihat versinya di mana ya Pak ya? Kalau yang sudah 18 berhasil install, baiknya nggak usah lah gitu. Sebenarnya nanti di foldernya berbeda tuh, ada perbedaan. Nanti order 10, order 18, kurang lebih seingat saya seperti itu gitu ya. Oh ya. Oke Pak. Makasih ya Pak. Nanti soalnya kalau nggak salah potnya sama itu 8069, takutnya Iya, bentrok gitu ya. betul. Nanti kita demokan lah gitu ya. Oke, siap-siap Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Oke, ini ada beberapa fasilitas laporan yang dihasilkan ya di ERP ya. Tapi saya infokan ya bahwa karena kita pakai yang komunitas ya, versi Odo komunitas, banyak sekali keterbatasan gitu ya. Banyak sekali keterbatasan ya. Oleh karena itu ya harap ini ya harap dimaklumi gitu ya karena juga gratisan gitu. Tapi kita bisa belajar, kita bisa eksplorasi terkait dengan konsep ERP gitu ya. Itu. Sebenarnya saya kalau misalnya di Accurate itu model model manufakturnya itu apa berhasil gitu ya, bisa dijalankan ya yang versi gratisnya. Nah, saya lebih condong pakai Accurate gitu karena sudah apa ya, sudah cukup untuk kita eksplorasi bahkan lebih ya. Tetapi masalahnya di model CRM dan HR itu nggak ada di Accurate gitu. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, ini beberapa contoh laporan yang bisa kita gunakan di ERP ya. Ada laporan biaya standar, prakalkulasi, ya, laporan profit atau loss ya, profit and loss ya, laporan penerima hasil jadi ya dan seterusnya gitu ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini laporan yang lanjutan ya, laporan yang dihasilkan ya, ya. Laporan WIP ya, work in process ya, outstanding per work order ya dan seterusnya. Nanti bisa rekan-rekan baca sendiri. Kita nanti lebih banyak ke praktek ya agar nanti memudahkan rekan-rekan ketika presentasi kelompok. Oke, ini ada tampilan dashboard manufacture with Odo ya, seperti ini ya. Ini mungkin ini pakai versi yang terbaru ya. Jadi nanti kalau saya kan masih pakai versi 10 ya. Kenapa saya pakai versi 10? Karena
di modul akuntingnya tuh belum di lock gitu ya. Kalau modul-modul yang sekarang tuh seperti sudah di lock, jadi kita tidak bisa eksplorasi nanti di modul akunting gitu ya. Makanya saya menggunakan modul versi 10. Tapi pada prinsipnya bukan permasalahan versinya itu, tapi bagaimana kita bisa memahami konsep ERP secara keseluruhan. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai Customer Relationship Management. Nah, sebenarnya apa sih kegunaan dari Relationship Management atau CRM ya? Nah, CRM ia merupakan strategi untuk mempelajari kebutuhan dan perilaku pelanggan guna membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan, gitu ya. Nah, dalam ERP ya, modul CRM membantu perusahaan memahami pelanggan melalui interaksi digital, ya. Nah, seperti status order, histori pembelian, hingga komunikasi dengan tim sales, ya. Jadi kalau rekan-rekan misalnya punya member di Alfa, Indomaret atau apalah gitu ya, biasanya kan retail kan suka itu ya, udah jadi member atau belum gitu kan ya. Kalau 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 misalnya kita berkenan menjadi member, biasanya ada keuntungan-keuntungan ya, baik promosi, diskon atau sebagainya. Padahal ya ketika kita jadi member ya data kita direkam tuh, ya, habit kita ya, perilaku kita di dalam belanja ya itu direkam gitu ya. Jadi nanti ya dengan menggunakan konsep data mining ya, itu perusahaan retail bisa tahu ya kebutuhan kita ya per bulan itu sebenarnya apa. Lebih lebih hebat lagi ya, misalnya perusahaan bisa mengelompokkan ya semacam membuat klaster ya, kan kita tercatat tuh alamatnya ya, jadi bisa dikumpulkan klaster per daerah ya. Nanti kita bisa dilihat perilaku konsumsi daripada pelanggan-pelanggan dalam suatu klaster. Nah, itu menggunakan konsep data mining ya. Data mining bisa eh, konsep BI gitu ya dan lainnya gitu. Itu bukan konsep ya, tapi teknik ya, teknik pengelolaan dengan BI bisa dengan data mining gitu ya, seperti itu. Nah, dengan CRM perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih personal dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Contoh misalnya, kalau kita kan sebagai makhluk sosial ya, senang diperhatikan ya. Nggak ada yang bisa tuh memungkiri ya. Walaupun misalnya ada orang yang tidak suka diperhatikan, itu case by case gitu ya. Jadi nggak semua orang. Tapi umumnya itu adalah kita sangat senang diperhatikan gitu kan. Nah, perusahaan bisa memanfaatkan emosi manusia sebagai makhluk sosial ya yang senang diperhatikan ya, dengan mengirimkan apa ya, semacam perhatian. Misal kita ulang tahun ya, diberikan ucapan selamat ya. Tahu dari mana? Yaitu dari data data customer yang direkam di dalam modul CRM seperti yang ada di dalam ERP. Oke, sampai sini bisa dipahami penjelasan saya. Bisa, Pak. Oke, nah ini ada beberapa manfaat CRM ya. Pertama, menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak inilah, kayak misal kita sering belanja di marketplace gitu ya, the Shopee kan kita dikasih itu kan apa, dikasih dikasih apa ya, semacam saran tuh apa ya kalau ini ya, rekomendasi gitu kan ya, produk ini cocok buat Anda gitu kan ya. Nah ini kan sebenarnya mereka tuh atau Shopee itu atau Marketplace itu melihat apa ya, melihat eh, apa ya, perilaku ketika kita berbelanja gitu kan. Misalnya kita melihat terkait dengan, sering kita melihat terkait produk-produk ya berkenaan dengan misalnya buku gitu kan. Nah, sistem ya
akan bisa mengecek ya, wah ini perilakunya berarti senang membaca gitu kan. Nah, terus dengan otomatis sistem akan memberikan apa semacam rekomendasi-rekomendasi barang yang cocok buat kita. Gitu ya. Terus membuat eh, call center yang lebih efisien. Karena apa? Datanya sudah ada di kita gitu ya. Menyederhanakan akan proses pemasaran dan penjualan. Kenapa? Ya kita bisa ya apa ya dengan CRM ini kita bisa memberikan informasi-informasi terkait iklan gitu, terkait ya terkait brosur-brosur ya, ya baik bisa dengan lewat WA gitu ya, baik dengan email ya. Dan itu semua datanya sudah ada di modul CRM ya. Dengan syarat ya datanya benar-benar valid ketika diinput. Ya, terus selain itu bisa mendapatkan pelanggan baru, mengetahui secara detail pelanggan dan pelanggan yang baik, detail pelanggan dan ini detail pelanggan yang baik gitu kan. Terus mengetahui produk yang dibutuhkan pelanggan dan produk yang tidak dibutuhkan pelanggan seperti yang saya jelaskan tadi, mengetahui kapan dan bagaimana pelanggan membeli ya. Nah, ini kan semua sebenarnya perilaku. Karena kalau kita belajar apa ya psikologi ya, psikologi itu kan manusia tuh eh, psikologinya atau sifatnya itu apa ya tergantung apa ya kebiasaan sehari-hari gitu ya. Ya orang yang apa yang senang membaca ya psikologi pasti berbeda dengan orang yang tidak senang membaca. Jadi keperbedaan itu tergantung apa ya yang salah satunya dibaca terus lingkungan gitu dan lain-lain ya. Nah, dengan kita bisa tahu perilaku konsumen ya. Nah, berarti kita bisa memanfaatkan tuh peluang apa ya peluang usaha kita gitu ya. Nah, ini mengetahui karakteristik pelanggan, ya ini semua kita bisa ketahui ya, dari data-data yang diinput atau yang direkam di modul CRM. Nah, ada terusannya manfaat CRM mengidentifikasi dan mengelompokkan level pelanggan gitu ya. Karena itu tadi datanya sudah lengkap di kita gitu ya mengenai memperkirakan produk yang akan dibeli pelanggan ya kita bisa melihat estimasi gitu kan ya. Kalau misalnya bulan-bulan tanggal berapa gitu ya Indomie laku ya. Nah, saus laku, telur laku. Nah, Indomie itu dibeli biasanya pasangannya apa? Biasanya kan saus kalau nggak biasanya beli Indomie saus telur gitu kan. Nah, dengan seperti ini ya, dengan kita tahu perilaku seperti ini berarti kita bisa melakukan antisipasi gitu kan agar stoknya ini aman gitu ya, agar kita bisa mendapatkan profit dengan karakteristik customer yang ada itu ya, berarti kita harus menyiapkan stok yang cukup ya ketika waktu-waktu tertentu gitu, di mana waktu tersebut biasanya ya kebiasaan para customer itu membeli produk-produk tersebut gitu. Terus mengetahui untuk membina hubungan baik dengan pelanggan untuk waktu yang akan datang, ya seperti itu kan kita memberi perhatian, memberi selamat Lebaran, memberi selamat Natal, memberi selamat ulang tahun dan lainnya. Ya, itu biasanya orang yang apa yang mendapatkan perhatian seperti itu biasanya dia wah saya diperhatikan ya sehingga ya diharapkan bisa menjadi pelanggan yang loyal gitu kan. Ujung-ujungnya adalah repeat order gitu atau order kembali gitu kan. Nah, nanti diharapkan ini menjadi iklan berjalan gitu kan. Iklan berjalan, dia beli bicara, oh beli di sini saja, ya, pelayanannya bagus, ya, dan seterusnya gitu kan. Jadi itu mengundang pelanggan baru ya tanpa kita membayar apa yang membayar sales ya, membayar promosi ya, karena kita dibantu oleh pelanggan yang mempromosikan pelayanan dan produk kita seperti itu. Nah, ini ada pendapat keuntungan CRM menurut Efrain Turban ya, ya di mana beliau mengatakan
ya CRM bisa melakukan evaluasi terhadap pembelian pelanggan dan bagaimana dapat menciptakan produk baru gitu kan. Terus melakukan perpindahan dari fokus produk ke fokus pelanggan gitu. Ini keuntungan CRM menurut Efrain Turban. Oke, ini saya lewatkan, nanti rekan-rekan bisa baca sendiri. Saya akan lebih fokus nanti ke mana, ke praktek gitu ya. Nah, ini beberapa laporan yang dihasilkan. Ini contoh ya, contoh, tapi sebenarnya bisa banyak ya. Terlebih kalau misalnya kita bisa customize laporan ya. Jadi semakin beraneka ragam laporan yang bisa kita dapatkan di modul CRM. Ini ada beberapa contoh laporan yang dapat dihasilkan ya. Layanan dukungan untuk pelanggan, laporan customer interaction, laporan customer service only inquiry, lead and activity tracking, laporan sales support, laporan sales qualification. Nah, ini contoh tampilan contoh dashboard CRM pada Odoo ya. Seperti ini. Nanti kita akan lihat ya, atau rekan-rekan bisa coba sendiri di komputernya masing-masing. Oke, selanjutnya kita masuk ke modul SDM ya, atau HR. Nah, fungsinya untuk apa sih? Gitu kan ya. Oke, kalau kita bisa melakukan perekaman data ya, terkait dengan SDM ya, dimulai dari misalnya rekrutmen ya, dari bagaimana kita atau karyawan itu mengirimkan lamaran ya, sampai karyawan itu diterima, sampai karyawan tersebut melakukan atau mendapatkan training-training atau pendidikan yang dilakukan oleh perusahaan ya. Terus lebih bagus lagi kalau bisa terintegrasi dengan mesin absen. Nah, ini berarti kita bisa melakukan pengolahan sumber daya manusia ya dengan baik gitu ya. Kenapa? Karena datanya sudah terekam semua di sistem. Sangat mudah. Misalnya gini, ada beberapa variabel ketika seorang karyawan itu akan dipromosikan dari staff ke leader. Dari leader ke supervisor, supervisor ke asisten manager ke manager. Ini umpamanya. Ya. Nah, misalnya ada sekitar 500 karyawan. Ya. Dan kita harus menilai secara fair gitu ya, secara adil. Kalau dilakukan secara cara-cara manual, ini akan sulit gitu kan ya. Pasti subjektivitas ya, itu akan main. Wah, yang baik sistem aja subjektivitas itu main gitu ya. Nah, tetapi ya, kalau kita menggunakan sistem, subjektivitas itu akan bisa kita kurangi gitu ya. Karena kita bekerja by data. Ya. Kita bisa melihat, misal, kita bisa mendapatkan data terkait karyawan ya, dari variabel absen, dari variabel misalnya penghargaan yang diberikan oleh perusahaan yang direkam gitu ya. Terus dari variabel pendidikan ya, variabel apa ya, eh, keberhasilan atau prestasi-prestasi karyawan gitu kan ya. Nah, kita tinggal tarik datanya ya. Kita misalkan buat laporan dalam bentuk grafik ya. Nah, itu akan terlihat dengan cepat ya. Mana karyawan yang cocok jadi misalnya dipromosikan dari staff ke leader atau leader ke supervisor dan seterusnya. Nah, dengan modus SDM ini ya, ini akan mempermudah kita di dalam melakukan atau mengelola sumber daya manusia. Ingat, sumber daya manusia itu nggak mudah ya, tidak mudah mengelola ya. Ada banyak faktor yang bermain di sana. Pertama, bagaimana kita bisa apa ya, memberikan memberikan apa ya, memberikan penilaian ya yang fair. Terus kita bagaimana kita bisa
bisa memanusiakan orang gitu ya, bagaimana kita bisa menghargai orang ya. Nah, seringkali ya, karena yang harus kita perhatikan adalah terkadang karyawan tuh ya tidak butuh naik gaji gitu. Tapi dia membutuhkan bagaimana dia merasa dihargai ya. Nah, dengan dengan sistem ya atau modul SDM ini ya kita bisa membuktikan bahwa perusahaan itu bisa menilai karyawan dengan adil gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan nanti kan ya akan tercipta hubungan yang harmonis gitu karena karya dan persaingan antar karyawan juga semakin sehat ya karena menganggap bahwa penilaian yang dilakukan oleh SDM ya itu adil gitu ya. Ya terkait SDM ini ya oleh karena itu kalau di SDM tuh ya kalau misalnya ada rekrutmen ya bidang SDM tuh biasanya ada tiga tiga disiplin ilmu ya yang yang ada di sana. Pertama psikologis, kedua hukum, ketiga manajemen sumber daya manusia gitu ya. Seperti itu. Ya, nanti juga kalau misalnya yang terlebih yang lebih lagi kalau misalnya kalau di SDM kan ada gaji, lembur gitu kan ya, pajak. Nah, dengan ERP nanti terkoneksi, terintegrasi ya pengeluarannya ke ke modul accounting ya. Nanti mau tidak lagi digunakan secara manual ya. Jadi ketika ada pembayaran berapa di modul finance dan accounting ya, orang finance atau orang accounting bisa tahu pengeluaran per bulannya berapa, pengeluaran lebih lebih spesifik lagi pengeluaran lembur berapa. Terus misalnya uang dinas berapa yang dikeluarkan dan sebagainya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa cukup ini ya. Prolog penjelasannya saya rasa cukup. Gimana cukup? Ada yang ingin tanyakan? Cukup, Pak. Ini kayaknya udah mau siap-siap tidur biar bisa nonton Indonesia nih kayaknya. Pak izin bertanya, Pak. Ya, Tadi saya lihat di slide berapa ya? Slide 2 deh kalau salah. Slide 2 ya. Slide kedua. ya kenapa? Ya lanjut. Sebentar, Pak. Maaf. Slide ketiga, Pak, yang soal karakteristik modul produksi. Hmm, Itu kan ada beberapa poin ya, Pak. Fasilitas penginputan tarif, perhitungan bill, uang standar. Tadi kalau nggak salah, maaf ya, Pak, kalau nggak salah. Tadi Bapak Rifai bilang ini yang membuat ERP-nya jadi overpower. Maksudnya gimana ya, Pak, overpower itu? powerful. Ya, di Saya bilang slide powerful apa? ketiga. Nah, powerful kali saya bilang. Apa saya salah ucap? Kalau salah ucap saya koreksi. Powerful yang saya maksud. Yang ini ya. Tadi sih saya dengarnya overpower, Pak. Oh gitu ya. Iya, Coba lihat. betul. Iya. Ini kan fasilitas film bill of material. Ya ini saya bilang powerful. Jadi memang kekuatan ERP ada di sini. Karena kan eh karena apa ya? Ya nggak di sini aja sih. Tetapi kalau ERP itu kan apa ya? Pertama kali diciptakan ya dibuat itu memang konsentrasinya di manufaktur gitu. Nah manufaktur itu ya ini tuh yang ribet tuh ada di sini nih bill of material. Ya bill of material ini adalah apa ya inti daripada MRP itu ya Oh, perencanaan maksudnya ini adalah hasil pengembangan yang apa? Yang cukup efisien gitu, Pak. maksudnya gimana? Saya belum paham. Maaf. Maksudnya overpower itu apakah dari Powerful dari tuh jadi
istilahnya apa ya di kalau di Indonesia kan ya, eh, yang sama powerful itu jadi handal lah kayak begitulah. Jadi yang membedakan Kita itu ERP dengan handal dari ya, dari ya. sistem yang non ERP gitu, Pak. Maksudnya sistem yang non ERP itu nggak ada fasilitas perhitungan bill gitu. Yang sistem non ERP ya. Kalau mungkin kalau akurat itu eh, gini, ERP itu kan sistem terintegrasi ya, terintegrasi. Nah, ketika ada modul ini ada modul production ya, terus ada fasilitas bill of material ya. Produk bagian produksi ini akan dipermudah gitu, akan dipermudah bagaimana eh, melakukan estimasi produk gitu kan ya, ya. Nah, dan ini ya pengalaman saya ya, ini hanya bisa didapatkan ketika kita menggunakan sistem ERP. Makanya waktu itu ketika saya pernah ngajar bukan ngajar, saya melakukan pelatihan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, ya, yaitu di jurusan teknik manajemen teknik industri, ya. Nah, mereka tuh bermain tuh bill of material tuh, ya, karena mereka terkait dengan ini ya, dengan manajemen produksi ya. Nah, itu yang membuat ERP menjadi powerful di situ. Karena waktu itu ya, waktu itu hanya terkait ini hanya terkait BOMM ini ya, aplikasi atau sistem yang apa yang bisa menyediakan ya masih terbatas. Ya kalau MRP ya jelas ya. Nah, masih terbatas yaitu di sistem ERP. Sebenarnya di akurat ada, ya, ini akurat ada ya. Tetapi akurat itu ya itu dari yang saya sampaikan tidak mendukung modul STM gitu ya dan CRM gitu ya. Nah, tapi saya nggak tahu pengembangannya ada atau tidak gitu ya karena saya tidak mengikuti yang akurat. Nah, eh, karena ERP ini awalnya memang diperuntukkan untuk industries ya, ya atau manufaktur ya. Nah, ini yang akhirnya membuat manajemen ya manajer apa memanage produksi itu menjadi mudah. Itu yang saya maksudkan powerful di sana. Tapi kalau modul produksi ini udah ada semenjak dari zaman MRP atau Sebenarnya di pas udah MRT di sudah ERP? ada bom ini. Ya. Ini sudah ada. Hmm, Itu kan makanya ERP itu pengembangan gitu kan ya, pengembangan gitu kan, dari MRP. pengembangan daripada MRP gitu kan. Memang core-nya itu ada di MRP gitu. Ya ini model MRP kan khususnya di apa khusus sistem yang diproduksi saja. Nah, sekarang jadi sudah bergeser tuh ERP yang awalnya dikhususkan untuk manufaktur ya. Ya karena kekhasan modul manufakturnya ya. Nah, sekarang apa ya? Pengertian ERP itu bukan hanya untuk modul manufaktur gitu ya. Tetapi bagaimana sistem yang terintegrasi ya, baik itu misalnya mobil gitu ya, terus misalnya pendidikan ya. Tetapi ketika sudah berinteraksi dengan terintegrasi dengan dengan baik ya antar bagian itu bisa dikatakan ERP. Sekarang yang bergeser ya, bukan ke mana ke hanya berfokus pada produksi. Baik, Pak, terima kasih Pak Rifai. Ya, sama-sama. Oke, ini saya lanjut ya untuk mendemokan aplikasi Odo atau sistem Odo. Nah, Odo kalau kalau di Odo 10 ya ini
modul akuntingnya ada nih, accounting and finance. Saya nggak tahu di modul 8 di Odo 18 ada nggak? Tadi sudah berhasil install Odo 18 siapa? Tadi saya coba download yang Bapak berikan ya yang di Google Drive itu, tapi saya udah nggak bisa ya, Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Nggak bisanya gimana tuh? Bisa di-sharing nggak? Share coba. Coba nih saya kasih opsi setting bahwa semua peserta. Oh bisa nih, semua peserta bisa share. Coba. Coba deh, siapa tadi? Di-share deh coba. Errornya di mana? Apakah nanti saya takutnya dari apa ada masalah di Windows, nggak cocok di Windows Windows di atas 10 takutnya. Tolong di-share yang 18 deh. Yang itu yang udah install 10 tapi gagal. Ada yang bisa bantu? Yang sudah berhasil? Ada? Apa ada apa gagal semua atau belum install? Gagal Pak yang udah tuh. Yang sudah berhasil siapa? Yang berhasil? Ini saya coba install, Pak. Ini dia emang langsung dari ke browser, Pak, kalau localhost ya. Oh iya benar langsung ke browser dia. Memang Hmm. bukanya lewat browser dia. Nah, Dia langsung nyuruh create database. coba di share deh. Tolong di share deh. Tadi siapa tuh? Tolong di share. Ayo putar. Nah benar ini udah berapa? 10 ya? 10 yang dari Bapak linknya. Oke. Ketik database name-nya coba. Misalnya UNM misalnya. UNM. Oke. Email boleh diisi. Coba isi. Oke, passwordnya jangan lupa ya nanti misalnya admin gitu kan. Oke. Terus pakai aja ya load demonstrasi data aja itu. Ini maksudnya yang template yang udah ada gitu, Pak. Ya, load nanti ada ininya, ada apa? Ada sampel datanya nanti. Kalau misalnya kita tidak contreng load demonstrasi data nanti database masih kosong gitu. Tapi kita ingin ini aja ingin coba apa install besar data contohnya. Ya, di create sudah. Ya, Pak, masih loading, Pak. Ya, tunggu aja. Oh, sudah ada tuh UMM tuh. Coba ganti deh. Ganti Oh, apa ganti aja? lagi, Pak. Ganti. Sudah ada
Oke, udah berhasil Pak. Oke, nah ini kemarin kita belajar modul apa saja? Di klik CRM, Install. ya diinstal ya install. Oke, oke. Balik lagi ke ini ke apps. Nah, kan ada di tabnya ada apps tuh. Di tabnya ada Nah, apps. itu berarti lihat di sini discuss kan, discuss ada CRM ya. Berarti itu modul CRM sudah diinstal kan. Nah, kita kembali ke Betul. apps. Oke, Nah, apps, nah itu terus install inventory. Kemarin kan kita belajar inventory kan. ya. Nah, klik install. Kalau kalau versi yang terbaru kayaknya nggak satu-satu gini, tinggal semacam dicek baru tinggal klik install. Jadi nggak eh, melakukan instalasinya sekaligus gitu. Seingat Hmm, saya masih menggunakan apa masih dibuka gitu ya. saat Kalau yang install di aplikasinya 8 Pak. Kenapa? kalau yang di 18 sih tampilannya gini Pak apa? Activate kayak gitu-gitu Pak. Iya, Bukan install. iya, Bisa langsung gitu Pak ya? bisa langsung Apa ya memang benar. harus satu-satu? Oh, Iya, kalau ini harus satu-satu ini perbedaannya. Nah, kalau coba deh yang di versi 18 modul akuntingnya bisa diinstal nggak? Apa suruh bayar? bentar Pak, saya lagi coba Coba activate dah. yang Kalau CRM-nya. misalnya bisa Masih nanti loading. kita coba yang 18 aja karena lebih apa tampilan lebih enak sih gitu kan. Oke, saya lagi coba activate yang CRM dulu Pak. Masih Iya, loading. silakan silakan. Oke, siap Pak. Jadi kita konsep akuntansinya sudah belajar di itu ya, sudah belajar di Accurate ya. Jadi nanti ketika rekan-rekan belajar menggunakan menggunakan Odo, nah pada prinsipnya pencatatan di akuntansinya tuh harusnya seperti yang di Accurate gitu.
Yes. Oh, ini tampilnya masih download loading gini ya, Pak? Atau memang jaringan saya yang Yang mana nih? Yang 16, eh 18? ini yang di layar, Pak? Tak kirain jaringan. Enggak, ini memang lama nih. Ini yang sharing siapa nih? Saya Pak Putra Pak. Masih muter ya? Masih loading ya? Iya Pak, di sana masih Iya, yang emang bener. lama itu. Karena tadi loadnya by itu. Pakai apa? Pakai demo tuh. Nggak apa-apa. Sambil nunggu Indonesia lawan Arab. Pak, tadi yang di grup Ya itu ini malah saya, saya Pak. DB-nya nggak jadi-jadi, Pak. Kenapa? Kenapa? Pak, tadi itu terkait di grup tadi, itu udah saya download, Pak, yang Bapak berikan itunya, Nah, ya, Pak, aplikasinya. Cuman ah, di saya udah terdownload full. Jadi pas saya mau runningkan programnya itu jadi kayak gitu, Pak. Jadi di atasnya itu jadi nggak terdownload gitu, Pak. Dan itu kan ada keterangannya ya, Pak. Setelah di-download itu ada tanda peringatan juga gitu, Pak. Itu kenapa ya, Pak? wah itu dari PC-nya masing-masing tuh. Soalnya yang ini berhasil gitu. Ya udah pakai 18 aja. Kita bebaskan. Yang Tadi penting saya kurang memperhatiin sih Pak cara install yang 18-nya bagaimana Pak. ya cari di YouTube banyak. Iya Pak. Yang penting kita belajar konsepnya gitu kan. Baik Pak. Pak izin Pak, ini dia kayak narik semua semua template-nya mungkin ya Pak. Iya, Kalau di tempat Pak Rifai ini udah terinstall mungkin Pak. saya belum. Oh Sudah, sama ya. sudah. Sudah saya aja ya. Oh iya Pak, takutnya teman-teman pada nunggu. Maaf ya Pak. Iya, iya. Coba di close dulu deh. Oke, sudah siap stop.
Saya sama ini nggak ya, sama demonya nggak saya install, kayaknya nggak deh. Ini CRM saya install ya. Sudah muncul kan ya? Udah, Pak. Ada yang di Jogja nggak di sini tinggalnya? Oke, ini saya kembali ke apps, terus saya install inventory. Ini saya kembali lagi ke apps. Mana appsnya ya? Oh ini, di apps ini. Ya, terus pilih apa lagi sekarang? Ini ya, kalau ada tulisannya sudah berubah, install ya. Ini berarti sudah diinstal nih ya. Nah, terus nih ya, nih lihat nih manufacturing ya, di sini ada bill of material ya. Kita klik. Terus ini sales ya, kita install juga.
Oke, terus, nah ini yang penting, accounting and finance, ya. Nah, kalau misalnya kita hanya mau simulasi perusahaan jual beli, berarti manufakturnya nggak usah diinstal. Jadi sesuai kebutuhan saja gitu ya. Oke, saya lihat di sini sudah ada sales, inventory, manufacturer, accounting. Yang kurang apa nih? Procurement ya, buat pembelian ya. Procurement, mana nah ini? Purchase management. Nah, di sini nih SDM ini ada recruitment proses ya, employee, directory, ya, attendance ya. Di sini juga ada kehadiran, tapi saya nggak tahu seberapa handal gitu ya. Atau powerful. Oke, untuk hari ini cukup ini saja dulu ya, apa modul-modul yang diinstal. Nah, kita lihat ya, saya demokan ya. Pertama gini, kita lihat stok gini. Stok ada di inventory ya. Di sini kita lihat data daripada stok yang kita miliki. Produk nih, ini produk. Nah, tidak ada produk di sini ya. Tidak ada produk di sini. Nah, berarti pertama-tama yang harus kita lakukan adalah ya, kita membuat list produk yang kira-kira akan kita lakukan penjualan. Misal gini ya, produk name-nya misalnya notebook HP ya, 14 inch. Nah, di sini kan ada produk tipe ya. Nah, di sini ada stockable product, di sini ada consumable, ada service. Beda nih, kita bedakan. Kalau stockable product itu adalah produk atau stok yang nanti kita akan jual gitu kan ya. Kalau consumable ya ini berarti produknya untuk kita gunakan sehari-hari ya. Kalau service ini berarti bentuknya adalah bukan produk tetapi jasa gitu ya. Nah, karena kita akan menjual barang ya berarti kita pilih yang stockable product gitu. Nah, coba perhatikan rekan-rekan ya. Yang mandatory atau wajib diisi adalah yang ini, yang apa yang warnanya orange ya. Ini kalau yang di versi 10. Nanti tolong yang di versi 18 ya, tolong diinfokan apakah sama atau tidak. Kayaknya sama deh. Nah, untuk internal kategori ya, ini bisa kita pilih, tapi untuk saat ini kita pilih default saja ya, yaitu all, internal kategorinya all. Nah, ini harga jual berapa ya, misalnya kita akan menjual dengan produk ini dengan harga jual berapa ya, 4.500.000 misalnya. Nah, ini 4.500.000 ya, satu. Ya. Nah, ini harga jual, ini harga cost. Cost berapa misalnya? Cost misalnya satu satu unit ya, itu sebesar 2 juta. Oke. Setelah sudah kita save ini. Oke. Ini masih euro ya, tapi nanti kita bisa setting ya, berubah jadi RP. Tapi ini kita abaikan terlebih sementara saat ini. Oke. Nah, kita lihat sekarang di sini. Ini ya. Produk ya, ini kita lihat harga jualnya adalah 4.500.000 ya. Nah, on hand ya 0, berarti ini stoknya masih 0 gitu kan. Nah, ini kalau foto bisa dirubah ya, ini hanya tampilan saja. Ini kita bisa masukkan foto ya. Oke. Kalau kondisinya seperti ini ya, kita akan menjual notebook ini
Ini kan nggak mungkin gitu ya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah melakukan stok gitu kan ya. Benar nggak? Kita ingin apa, kita ambil contoh simulasi yang di Akurat kemarin gitu ya. Benar ya? Tuh, Pak. Oke, berarti yang harus kita lakukan adalah melakukan pembelian Beli. gitu kan. Nah, pembelian berarti kita masuk ke modul purchase nih. Purchase. Nah, kita create request for quotation. Ya, kita minta penawaran gitu kan. Kita minta penawaran, vendor kita minta penawaran kemana nih? Ya, ini kita misalnya belum ada, ini kan belum ada vendor ya, kita buatlah misalnya BFK. Ya, ini karena mandatorinya ya hanya nama vendor saja sudah, untuk lebih singkat lagi kita cukupkan nama vendor saja, kita save. Account receivable, account payable belum di set. Nah, ini nih, ini harus disetting dulu. Account receivable, account payable belum ada. Hmm, di sini ya, wah, di sini ya. Oh, ini nih. Ini tadi ya, ketika saya save kan apa, ada warning ya. The following field are invalid ya. Kelihatan nggak rekan-rekan? Kelihatan kok. Kelihatan, Ya, Pak. kelihatan, Ini Pak. peringatan nih, account receivable, account payable. Nah, yang perlu rekan-rekan perhatikan adalah ya, ini kan sebenarnya nggak ada hubungan, tidak ada hubungan langsung gitu ya dengan modul accounting ya. Tetapi ya, kenapa saya di awal itu mengatakan bahwa kalau mau ahli dalam ERP ya, itu bagusnya ya itu memahami konsep accounting. Kemarin ya itu alasan saya bawa rekan-rekan belajar akurat ya, minimal apa ya, mereview atau mengulang ya sedikit tentang konsep akuntansi dengan menggunakan akurat gitu. Jadi paham akan ada akun receivable, akun receivable gitu kan. Kemarin saya lihat ya, alhamdulillah banyak rekan-rekan yang paham konsep akunting gitu kan. Nah, ini kita setting ya, kita setting. Ini belum belum diinstal ya. Ini belum ada nih. Kode tipenya. Ini belum ada. Ini harus install ini, install template template ini, sorry, template apa, template akuntingnya. Sebentar, saya ke akunting dulu ini ya. Saya lupa ingat. Ini chart of connect sudah ada belum? Kayaknya belum ada nih. Pak, nanti pertemuan ini direkam kan ya, Pak? Rekam. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, ini makanya kalau migrasi ERP yang paling ribet tuh nanti di akuntingnya itu. Karena ujung-ujungnya ERP itu baliknya ke apa? Kembali lagi ke akunting. Nah, Bapak, berarti ini kita download odonya dulu ya, karena aku juga masih bermasalah odonya. ya pakai Kalau yang akuratnya gimana, Pak? akuratnya boleh Akuratnya diinstal. tetap diinstal juga. Iya boleh. Ya, saya sih inginnya ya kalau offline itu saya suruh studi kasusnya itu dua tuh. Bagaimana di akurat, di mana di Odo gitu. Beberapa semester berhasil gitu. Saya nggak tahu kalau kelas online kan ada aja kendalanya gitu kan ya. Jadi nggak optimal gitu. Jadi saya puas tuh ketika dua bisa di akurat, bisa di Odo gitu kan. Karena apa ya, knowledge di akuntingnya kena gitu. Nah, ini template-nya belum ada nih. Install more chat templates. Saya install dulu. Mudah-mudahan ada. Nah, ini kita pilih nih. Ini Audo tuh sudah menyiapkan. Nah, paham kan ya, coba ya? Masih ingat?
Nah ini ada kan coa tiap negara beda tuh. Ya kalau yang 18 kalau nggak salah sudah ada coa coa apa coa chart of account Indonesia gitu. Kalau nggak salah ya. Ini saya pakai yang generic accounting aja lah. Ya sebagai generic accounting. Di sini Indonesia belum ada soalnya. Mungkin di add-on-nya ada gitu ya, yang lain. Kalau ini saya pakai ini. Generic accounting. Oke, ini install. Oke, sudah ada. Coba saya lihat di accounting. Di chart of account. Nah, sudah ada tuh. Sampai sini paham nggak? Halo. Paham, Pak. Loh, semangat banget. Kalau lihat paham sih Pak, tapi kalau untuk coba kayaknya belum tahu nih Pak. Ya udah nanti ikutin aja rekamannya. Udah Atau Pak, nanti soalnya ini saya masih install nih Pak, belum selesai. Pak masih nggak bisa Pak, korup katanya Pak. pakai yang mana? Yang mana? Yang 18 atau 10? Yang dari Bapak. Ya udah 18 aja deh. Tapi saya nggak tahu 18 bisa nggak ini coaknya apa? Sorry, modul akuntingnya yang saya tahu tuh suruh bayar gitu kan. Makanya saya arahkan ke sini gitu kan. Iya, Pak, Ini trialnya masih 15 hari aja, Pak. Ya stuck udah di Saya 15 coba aja install Pak. dulu. activate. Ya apa-apa yang 15 hari. Oke, Pak. Oke ya, ini sudah ada. Coba saya kembali lagi ke forecast ya. Forecast tadi sampai mana ya? Purchase order request ya, request ya, request. Ini vendornya belum diisi ya tadi ya. Oh ini Berka. Ini kembali sini. Nah sudah terisi gitu kan ya. Account receivable-nya itu ada di kodenya 10 1 sorry 10 12 00 ya. Account payable 111 00. Oke, sekarang gini. Saya ingin mengajak diskusi ke rekan-rekan atau tepatnya bertanya lah. Masih ingat nggak yang namanya receivable dan payable? Bedanya apa? Pak, boleh diulang kembali tadi apa ya, Pak? Oke, ini Perbedaan apa? Enggak tadi, Pak, perbedaan apa saya? perbedaan account receivable sama account payable apa bedanya? Kalau account receivable itu terkait piutang perusahaan, Pak, seperti pendapatan perusahaan yang masih ada di klien juga maupun ada pelunasan. Itu transaksi-transaksi tentang pemasukan perusahaan. Kalau account payable itu terkait pengeluaran-pengeluaran suatu perusahaan itu melakukan pembayaran ke vendor ataupun ke yang lain. Intinya kalau account receivable itu uang pemasukan perusahaan atau pendapatan atau piutang. Kalau account payable itu pembayaran transaksi keluar, Pak. Terima kasih. Yang lain hampir benar. Itu background-nya accounting bukan? Iya, Pak. Saya bagian Finance Accounting and Tax, Pak. Mau nambahin boleh nggak Pak? Boleh. Kalau yang recyclable itu kayak uang apa sih uang kita itu yang uang kita di luar yang akan kita terima gitu Pak, yang akan diterima perusahaan dari pelanggannya atau dari customer kita. Kalau yang payable-nya itu hutang kita yang harus dibayarkan ke mungkin vendor atau misalnya mitra Ya, atau pemasok seperti itu Pak. ya seperti itu ya. Lebih lebih jelasnya ya. Seperti itu. Kalau receivable tuh jadi catatan pihutang atau dana yang belum tertagih di pihak lain ya. Kalau payable itu adalah hutang kita ke pihak lain gitu ya. Oke, terima kasih. Ini saya Sama Pak. save ya, saya save. Nah, sudah ada kan ya, nih. Nah, ini biasanya request for quotation, berarti logikanya yang mengirimkan request for quotation itu siapa? BRK, Pak. Ya, BRK ini. kurang jelas. Jadi Kemarin kan bilang,
purchase minta quotation atas barang notebook ke PT BRK, Pak. Ya, berarti yang mengerjakan ini bagian apa nih? Bagian purchase, Pak. Ya, intinya dia minta penawaran ya, penawaran harga kan. Nah, ini produknya kita klik di item. Nah, ini dia otomatis eh, terkoneksi dengan ini ya, inventory ya. Nah, karena cuma satu yang baru kita apa create ya datanya, berarti ini cuma notebook HP 14 ini ya. Nah, ini schedule date-nya ya, apa pembeliannya, quantity misalnya kita pilih 10, unit price tadi berapa? 2,5 ya, cost-nya ya, Iya, 2,5, Pak. 2,5 ya. Teksnya kita kosongkan saja. Nah, ini 25 juta ya, benar ya. Nah, untuk sementara ya sebagai contoh kita cukupkan ya, save. Nah, ini sebenarnya kita bisa apa ya? Kita bisa meminta request for quotation itu kan lebih dari satu vendor gitu kan ya. Benar ya? Dan nanti kita filter tuh mana yang paling apa? Paling murah penawarannya gitu dengan spesifika yang sama gitu kan ya. Nah, kita dalam kasus ini kita cukup satu aja lah gitu kan ya. Yang penting kita nanti coba siklus jual belinya apa biar lebih cepat gitu. Oke, setelah itu ini list ya, list data request for quotation yang ada. Ini cuma satu karena kita baru menginput satu gitu ya. Nah, ini kita bisa klik ya, klik ini. Terus kita misalnya sudah dikirimkan penawaran gitu ya. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau Odo nih lebih enak nih. Di sini ada tombol ya. Ada button kan yang warnanya ungu ya. Ada yang gray gitu ya. Nah, yang ungu ini Odo memberikan semacam apa ya, panduan ya. Rekomendasi baiknya setelah proses ini adalah melakukan send request for quotation ya, baik by email atau print request for quotation itu ya, kita print baru kita kirim misal lewat fax udah nggak ada ya, atau kita scan by email gitu ya, seperti itu. Sampai sini paham ya. Nah, ini kita anggap saja penawarannya sudah masuk ke kita dan harganya oke gitu ya. Nah, kita confirm order ya, confirm order ya. Confirm order berarti kita PO kan ya? Ke mana? Ke BRK kan ya? Benar nggak? Iya. Iya. Pak. Oke, nih akan saya coba pakai yang lain. Saya ganti tab muncul nggak? Berubah nggak? Berubah, Pak. Nah, oke. Saya buka yang modul akunting nanti. Yang odonya. Nah, ini kenapa saya pilih 10? Karena kelihatan di cowoknya di sini. Kalau yang karena yang versi di atasnya 11 sudah diprotek tuh suruh bayar. Makanya saya tetap walaupun masih masih apa masih ya maksudnya sudah lama terus saya menggunakan ini. Oke, ini seharusnya belum ada apa belum ada perubahan dari nominal yang ada di COA. Kita sampai jam berapa ya? 22.10, Pak. Oh, 22.10 masih lama ya. Kayak nonton Arab kan, Pak? Tidur lah, saya mau kerja besok. Sini ada nggak ya? Oke. Oke, secara logika ya, ketika kita sudah melakukan apa PO, kira-kira harusnya ya di catatan keuangan kita sudah ada yang berubah belum nominalnya? Belum, Pak.
Belum ya alasannya? Belum ada proses Belum ada proses itu pengiriman ya, dari barang, pengiriman barang vendor ya. ke warehouse. Oke, saya lihat di report nanti PDF report coba lihat. Nah, ini ada trial and balance sheet, balance report coba lihat. Sheet. Coba print. Kelihatan ya? Saya sedang proses report. Ya, lihat. Reportnya ya, balance sheet-nya masih lihat, kita lihat masih 00 gitu ya. Nih ya. Kelihatan nggak ya? Pak, Sini. itu currency-nya pakai US dollar ya, Pak? Iya, belum diganti settingnya. Oh, iya, Pak. Kelihatan ya ini ya, balance sheet reportnya ya. Kelihatan Pak. Sekarang kita coba nih, kita coba terima nih. Nah, kita lihat di sini nih, seperti yang tadi saya sampaikan, Odo itu memberikan panduan ya, panduan step apa saja yang harus dilakukan setelah melakukan atau mengakhiri sebuah proses atau suatu proses gitu kan. Nah, pada step ini Odo memberi rekomendasi. Ya sudah nih, setelah kita lakukan purchase order, kita resep produk gitu ya. Nah, asumsinya produknya sudah kita terima kan ya. Kita klik ini. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini bisa nggak nih? Ini akan di apa? Kita pesan 10 ya. Dannya itu berapa gitu kan ya. Nah, kita anggap 10 diterima semua gitu ya. Nah, ini kita validasi nih. Kita validasi ya, kita apply. Nah, ini 10 ya kita terima. Itu kan ya. Nah, sekarang kita cek tuh di mana di inventory apakah sudah berubah inventory yang tadi 0. Kita lihat di sini. Inventory, kita lihat stoknya apakah sudah berubah atau belum. Nah, ini sudah berubah ya. On hand 10 unit ya. Price-nya harga jualnya adalah 4.500.000. Betul itu kan ya? Iya Pak. Nah, ya. Nih, kita lihat di sini di laporan keuangan nih, balance sheet. Print lagi. Apakah sudah berubah gitu kan? Kita lihat. Belum berubah. Kenapa belum berubah? Ya belum gitu kan. Kita lihat di accounting. Di cowoknya kelihatan nggak? Sebentar. Custom chart of account ada yang berubah nggak? Di sini nggak kelihatan ini. Tapi saya nggak tahu. Kalau yang di 18 muncul di sampingnya di sini deh. Kalau yang di 10 belum muncul. Nanti dicoba ya. Yang pakai 18. Nah, seharusnya yang muncul, yang berubah akun apa? Kira-kira akun apa yang berubah? Account Ini nggak kelihatan. receivable Pak. Nah, Account receivable. akun ini payable nih. Kan kita kan ngutang gitu kan. Payable, Pak. Payable kan. Terus yang berubah lagi apa? Ini nih, stok ini. Stok. Stok berubah nih. Karena masuk 10 unit kan. 10, Pak. Ya, sebelumnya Tapi 0. 10 unit ini belum terbayar. Berarti pasangannya ya 10 unit ini dihasilkan dari ngutang gitu kan ya. Ngutang itu adanya di account payable gitu kan. Payable. Bisa dipahami ya? Ya, Pak. Nah, kalau begitu nanti mudah-mudahan jadi paham apa jadi ahli ERP. Jadi rekan-rekan nanti kalau misalnya
menganalisa nih masalahnya di mana ya, karena kan bisa cek prosesnya ada di mana gitu kan. Sebentar saya cek dulu ini di mana ya. Coba saya lihat sini aja di PDF report sales purchase journal trial balance coba. Oh, ini display account. Coba saya cek. Oh, ini dia nih. Trial balance. Ada yang berubah nggak? Belum ya? Belum berubah ya? Masih nol semua ya? Belum, Pak. Tinggal Oke, semua. ada di mana nih? Kita lihat, kita cek. Kita cek. Ini apa nih? Modul apa nih? Forecast. Ini sudah berubah. Berarti oh ini all entries nih. Kita rubah pakai all target move, all entries. Kita cek. Mudah-mudahan muncul. Masih, Pak, nol semua, Pak. Masih ya? Oke, kita cek di accounting ada yang belum diverifikasi nggak? Oke, kita cek ke modul accounting ya. Kita lihat di sini payment muncul nggak? Customer invoice nggak muncul juga. Vendor bill payment Belum ke save kali ya, Pak? kayaknya sudah. Saya lihat takutnya ada yang belum diverifikasi sama accounting jadi belum jadi pengakuan gitu. Bentar. Ini ini billnya belum diinput. Dia baru terima ya, tapi billnya belum diinput. Nah, ini kan waiting bills. Kita klik ini, kita bentar ya. Nih vendor bills ya. Kita create, vendornya adalah BRK. Ini notebooknya ya. Sekian kuantitinya, harga price ini totalnya segini kan ya. Nah, ini kita input nih, kita validasi nih. Nah, ini oke, ini benar ya. Ini kita save. Harusnya yang validasi siapa? Coba di accounting muncul nggak?
Nah, ini muncul ya. Baru draft ya. Kita lihat. Nah, sekarang gini, yang validasi sebenarnya siapa? Coba. Ayo, ini menarik nih. Kalau di Akurat nggak ada ya. Saya nggak tahu ya, kayaknya nggak ada deh. Di sini ada validasi. Maksudnya Ayo. validasi apa? Validasi ini terkait approve-nya gitu ya, Pak. Iya, bener. Proof gitu. Coba kita Finance, siapa kira-kira? finance. Iya, alasannya apa? Alasannya karena harus ada proses pengakuan surat Ah, itu dia. pembayaran. Kita lihat di sini. Dan ini tadi muncul di Purkes ini harusnya dihilangkan. Ini masalah authority ya. Masalah authority harusnya dihilangkan validasi. Jadi orang-orang gudang ini kan Purkes itu nggak boleh validasi. Bisa bisa dimengerti ya rekan-rekan ya. Jadi kan nanti Ya. bagian Purkes ya itu menginput, tugasnya menginput gitu kan ya. Menginput menginput bahwa adanya tagihan gitu kan. Nah, orang finance, orang accounting, dia akan harus memvalidasi bahwa benar nggak tuh barang ada gitu kan. Jangan sampai bon bodong gitu kan. Ada bonnya barangnya nggak ada gitu kan. Oleh karena itu, kalau saya, authority validasi itu adanya di finance atau accounting. Terserah teman-teman setuju atau enggak, itu tergantung daripada kebijakan perusahaan masing-masing. Kalau saya Tapi gitu. Pak, kalau vendor bills itu masih bisa di-approve sama manajer purchase-nya tahu Pak. Baru nanti ke finance. Jadi tuh validasi ini lebih ke approve sama head divisi Oh, masing-masing sih Pak. Itu sih menurut saya Pak. boleh, tapi kalau saya, ya itu boleh. Kalau saya itu lebih condong ke ini, ke mana, ke apa ya? Itu tergantung kebijakan ya. Tapi pengalaman saya, orang akunting itu harus tahu bahwa pembelian atau pembayaran, ya pembelian yang akhirnya dibayar itu benar barangnya ada gitu. Makanya harus dia memvalidasi benar atau tidak gitu. Iya Pak, maksud saya dengan adanya validasi ini tuh, jadi tuh stafnya bagian purchase ini dia kan nge-create Pak. Jadi yang Hmm, validasinya itu antara supervisor kalau enggak lebih ke head purchasing gitu Pak. Jadi itu memang sebenarnya sih ada validasinya. Jadi itu ngecek cross check 2 kali lagi gitu Pak sebelum dikirim ke finance. Jadi tuh finalnya itu di finance Pak terkait benar gak ada barangnya gitu Pak untuk pengecekan finalnya. Itu sih Pak menurut saya. ya bisa. Kalau saya lihat dari sini, ya ini apa? Ya tergantung itu ya, tergantung perusahaan ya. Dia dia otorisasi di mana gitu ya. Tapi kalau saya sih lebih condong orang keuangan harus tahu gitu. Ya, ini yang input apa atau bisa juga diserahkan ke mana, ke atasannya, bisa aja sih tergantung kebijakan itu kan. Ya. Karena perusahaan itu apa beda-beda ya. Tapi pengalaman saya berdasarkan pengalaman ya. Ya ini untuk menghindari menghindari apa? menghindari kecurangan ya. Validasi ada di akunting. Kalau yang di sistem di kantor saya kayaknya juga deh. Itu akunting harus validasi juga deh. Tapi itu kembali lagi ke kebijakan perusahaan ya. Ini kita anggapnya validasi ya. Kita nggak usah mempermasalahkan itu. Tapi kontrol 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 apa pembelian barang itu ada di apa ya, di tingkat yang lebih tinggi atau di bagian lain gitu ya. Kalau bagian lain kan kenapa saya condong ke akunting yang validasi karena untuk kontrolnya supaya tidak ada konflik interest di situ. Mungkin di sistem yang lebih canggih gitu ya, yang versi bukan berbayar, validasi itu di atasan, nanti di akunting ada menu yang lain gitu untuk verifikasi lagi. Mungkin ada, tapi di Odo yang versi ini ya ini hanya ada satu validasi ya. Jadi eh, seperti itu. Ini saya validasi ya. Berarti benar terjadi pembayaran ya. Nah, ini saya cek lagi nih. Coba udah berubah belum?
Nah, seperti ini. Jelas, rekan-rekan? Jelas, Pak. Jadi ada pasangannya ya, 25 juta di sini, 20 juta di sini, gitu kan. Nah, kalau di ODO, di account payable dianggap sini nih minus, berarti pengeluaran gitu kan. Plus pemasukan sini. Gitu. Kita lanjutkan minggu depan ya. Yang penting paham dulu ini. Dan rekan-rekan coba diinstal dulu. Iya, Ya, Pak. nanti rekamannya saya upload seperti Baik, biasa Pak. ya. Jadi kita hari ini praktek ODO baru sampai itu ya, baru sampai apa? Forecast ya, forecast dan sedikit di laporan keuangannya ya, bukan laporan keuangan ya. Ya bisa dikatakan laporan keuangan juga sih. Ya, seperti itu. Mohon maaf kurang lebihnya sudah 941 ya. Nanti kalau terlalu banyak apa takut kecepatan gitu kan. Kalau ini kan ujung-ujungnya kan nilai UAS-nya itu adalah presentasi kan ya, nggak ada UTS kalau nggak salah tuh. Ada UTS nggak ya? Nggak ada ya kayaknya ya. Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke. Berarti kan kita harus mendalami konsep dari ERP dan praktek diperbanyak gitu ya. Jadi teori apa kita padatkan gitu. Ya, jadi jangan terlalu banyak teori ya. Oke, ada pertanyaan? Saya rasa enggak ya, sudah cukup. Ya, nanti kalau mau ada yang ingin ditanyakan, silahkan lewat WA grup saja ya. Kalau diinstal yang lain ya, rekan-rekan ya. Iya, Baik, Pak. Pak. Lagi proses, Pak. Cuman agak Kalau lama sih, Pak. kalau kalau tidak kalau tidak bisa 10 pakai yang 18 ya. Tapi nanti diinfokan saya tuh 18 bisa ini nggak modul accounting-nya nggak? Kalau bisa ya nanti mungkin saya rubah ke versi 18. Tapi kalau misalnya masih dibatasi walaupun bebas tapi ada waktunya, saya tetap pakai 10. Karena saya ingin rekan-rekan bisa memahami ERP sampai detail di laporan keuangannya, karena itu adalah ujungnya daripada sistem ERP. Oke, mohon maaf kurang lebihnya. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup kelas Zoom ini ya. Ya, Pak. Masih ada waktu. Makasih, Pak. Kalau ada yang mau Pak. diskusi silahkan lewat WA grup ya. Iya, Pak. Oke. Baik, Pak. Baik, Pak. Makasih Baik, banyak, Pak. Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Makasih, Pak.